Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad pekan ketiga kita mempelajari materi akidah atau tauhid, agar kita dapat menjaga tauhid kita, ya, dari yang merusak tauhid atau mengurangi kesempurnaannya, agar kita dapat memurnikan tauhid kita kepada Allah semurni-murninya. Yang kata ulama, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bila hisab wala adab. Siapa yang memurnikan tauhid semurni-murninya, maka dia akan mudah masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, atau dipermudah masuk ke dalam surganya. Dan agar kita dapat memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya, caranya adalah kita dengan mempelajari materi tauhid seperti yang sekarang kita pelajari ini. Dan insya Allah, ya, dengan kita mempelajari materi tauhid, Allah akan permudah kita mengucapkan kalimat thayyibah ini, kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah, ketika kita akan meninggalkan dunia, di mana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, karena ada yang sampai memperhatikan di sebuah rumah sakit, ya, di Jakarta bahkan, ya, kita tahu mayoritas adalah kaum muslimin, tetapi ada seorang yang biasa mentalkin, mengajarkan mengucapkan la ilaha illallah kepada seorang yang akan meninggal dunia. Dari sekian orang, ternyata sedikit sekali yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wallahu ta'ala alam apa sebabnya. Ya, kita mungkin hanya mengira, ya, karena seorang itu meninggal sesuai dengan keadaan dia biasanya gimana. Kalau biasanya mungkin suka maksiat, biasanya mungkin istilahnya seneng atau biasa melantunkan musik, ya, biasanya dia berkata kata-kata yang mungkin tidak pantas untuk diucapkan, kata-kata kasar dan kata-kata yang mengandung maksiat, jarang mengucapkan la ilaha zikir. Ya, mungkin ini di antara sebab sehingga tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah, dan juga sehari-hari tidak pernah mempelajari materi tauhid tentang la ilaha illallah, sehingga berat mengucapkan la ilaha illallah. Ya, berat mengucapkan la ilaha illallah. Maka supaya kita dipermudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, kita pelajari ilmu tauhid, dan jangan berat mengucapkan zikir. Ketika kita senggang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, ketika senggang
kemudian sering-sering berzikir, jatuh ke dalam dosa, astagfirullah, kemudian mengucap sering berdoa. Nah ini insya Allah dengan sering menyebut nama Allah kita ringan mengucapkan la ilaha illallah. Di tengah ada sebagian orang yang merasa malu menyebut nama Allah aja. Menyebut nama Allah itu kayaknya berat, ya. Maunya pakainya kata Tuhan supaya diterima, disukai sama semua kalangan katanya. Saya khawatir kalau seperti ini nanti pas mau meninggal susah mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Udah gak usah minder, harus bangga. Rabb kita adalah Allah. Karena Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Semuanya orang yang menyatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqomah di atasnya sampai meninggal, maka fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka enggak perlu khawatir nanti akan meninggal dunia. Allah akan jaga, Allah akan tenangkan, Allah amankan dari berbagai macam malapetaka di alam kubur dan di akhirat. Wala hum yahzanun, demikian pula mereka tidak perlu bersedih terhadap yang mereka tinggalkan, keluarga, anak, istri, dan harta, dan seterusnya. Nah inilah pentingnya kita mempelajari materi ini. Dan pentingnya kita jangan berat mengucapkan nama Allah. Ya, Allah telah memberikan pada kita nikmat ini. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Sering baca Al-Quran, insya Allah akan Allah mudah. Gitu ya. Baik, pada kesempatan pagi ibadah subuh ini kita akan mempelajari tingkatan agama. Tentang makna Islam sudah kemarin itu ya. Cuma dalilnya secara umum kita akan pelajari bahwa tingkatan agama ini dalilnya adalah sebuah hadis yang masyhur yang terkenal, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau dengan nama lain hadis Jibril alaihissalam, tercantum dalam kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi. Saya akan bacakan hadisnya sambil kita akan pelajari syarah atau kandungan yang luar biasa. Ya. Ini hadisnya, dasar terhadap tingkatan agama yang kita kemarin pelajari ini dalilnya. Ini dasarnya. Jadi seperti ini. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar kita mengetahui orang terbaik umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga memiliki jasa yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Dengan keislaman Umar bin Khattab, maka kaum muslimin semakin kuat. Kemudian juga Umar radhiyallahu anhu termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga, diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Thalhah bin Ubaidillah dan sebagainya. Mereka lah orang-orang yang jelas. Adapun kita orang-orang yang enggak jelas. Maka jangan kita bangga merasa diri kita luar biasa. Belum jelas surganya. Belum jelas. Memang ada jaminan si A, si B itu ahli surga. Kan belum ada, cuma kita ngarep aja dan berusaha mengerjakan amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi jangan merasa bangga, karena kita nggak tahu keadaan akhir hayat kita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baik di masa Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah meninggal, memiliki jasa yang besar. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Umar bin Khattab menyebarluaskan Islam sampai ke berbagai penjuru dunia, sampai-sampai negara adidaya dunia ketika itu, Romawi dan Persia, hancur luruh di hadapan pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau disegani oleh raja-raja dunia ketika itu. Dengan nama Umar itu takut, Bahkan bukan hanya manusia yang takut dengan Umar bin Khattab, jin aja takut dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar lewat jalan yang satu, maka jin lewat jalan yang lain. Karena saking beliau istiqomahnya, tegarnya beliau di atas agama Allah. Baik, Umar juga di samping memiliki jasa, beliau juga menyampaikan ilmu. Di antaranya hadis yang kita akan pelajari ini.
An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu aidan juga dia meriwayatkan hadis yang pertama tentang niat, yang kedua hadis tentang tingkatan agama yang kita telah pelajari sebagiannya. Dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Saat kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Ulama menerangkan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermasyarakat, bergaul dengan para sahabat, tidak diam di rumah, tidak menyendiri. Maka dari hadis ini ulama menerangkan bahwa bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan, celaan, kritikan itu lebih baik daripada menyendiri dan tidak sabaran. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum khair minal ladzi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang mau bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka ketika dia mungkin mengingatkan, ya terkadang dapat orang bergaul, kadang-kadang dapat celaan, kritikan dan lain sebagainya, lebih baik daripada orang mukmin yang nggak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabaran dengan gangguan mereka. Maka sabar ketika kita bergaul di masyarakat yang bermacam-macam, ini lebih baik karena dengan kita bergaul, membersamai mereka, sedikitnya kita bisa mengarahkan, membimbing, memperbaiki keadaan daripada kita meninggalkan. Memang sih uzlah ada keutamaan, menyendiri ada keutamaan pada saat-saat tertentu, yaitu ketika nasihat sudah tidak lagi didengarkan, hawa nafsu diperkebutkan dan masing-masing orang bangga dengan pendapatnya, baru ketika ini uzlah lebih utama. Gitu. Ambilan saya ngasihkan diri daripada saya bermasyarakat, saya bisa kebawa dengan lingkungan. Nah ini baru bisa lebih baik. Tapi kalau kita masih bisa membawa masyarakat, mewarnai, ini lebih baik. Dan inilah jalannya para nabi, para rasul, para sahabat dan para imam kaum muslimin. Mereka membersamai kaum muslimin dan tidak menyendiri, mengasingkan diri. Gitu jangan. Gitu ya. Tapi juga jangan kelebihan. Apa maksud kelebihan? Namanya fudulul mukhalaqah. Kelewatan dalam bergaul. Kelewatan dalam bergaul itu maksudnya apa? Menghabiskan waktu-waktu sampai lupa sama keluarga, sampai lupa sama istri, sama anak, sampai mau bergadang, sampai lewat jam 12. Mentang-mentang saya kan kita perlu bergaul dengan masyarakat. Iya, istri anak juga punya hak. Jangan sampai keterusan, sampai malam, sampai bergadang, sampai pagi apalagi yang nanti akhirnya kesiangan sholat subuhnya. Iya, gitu. Maka kita harus punya istilahnya bisa ngatur waktu ya seperlunya. Setelah selesai kebutuhan rapat dan lain sebagainya sudah balik. Jangan sampai karena asik ngobrol sama tetangga, sama teman, sama lingkungan sampai keterusan. Gitu. Rasulullah SAW tidak demikian. Rasulullah SAW seperlunya sambil membimbing, mengajarkan, menyampaikan nasihat. Setelah itu beliau kembali ke keluarganya. Baik, Ittala'a alaina rajulun syadidul bayadil thiyab. Tiba-tiba datang kepada kami seorang, ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Tiba-tiba datang kepada kami seorang syadidul bayadil thiyab, berpakaian sangat putih. Ya, pakaiannya sangat putih, ya, bersih, rapi. Syadidus sawadis sya'r, berambut sangat hitam, rapi juga rambutnya, tidak kusut, tersisir, ya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak bekas perjalanan jauh. Orang kalau habis perjalanan jauh atau musafir biasanya pakaiannya lecek, pakaiannya usang, berdebu, rambutnya kusut, nggak rapi, gitu ya. Penampilannya pokoknya nggak rapi. Tapi orang ini rapi, pakaiannya putih, sangat putih, rambutnya sangat hitam, penampilannya sangat rapi, kayak gitu. Tapi anehnya, wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal, kayak orang dekat, orang sekitar, tapi nggak ada yang kenal. Nah, padahal orang ini adalah malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kemudian duduk mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduknya dekat. Saking dekatnya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang itu kemudian menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi sallallahu sampai nempel.
wa wada'a fakhidaihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan telapak tangannya di pahanya sendiri, duduknya rapi. Ulama menarik pelajaran dari hadis ini. Inilah adab di majelis ilmu atau di majelis taklim, ya, berpakaian yang rapi, tidak misalnya hadir dalam keadaan pakai kaos oblong misalnya, baru bangun tidur misalnya sudah pakaiannya lecek, kemudian juga ya pokoknya mungkin bau keringat habis tidur misalnya. Tidak seperti itu, ya. Kemudian mendekat, karena kenapa? Dengan mendekat di majelis taklim tidak menjauh supaya kedengaran jelas. Kalau misalnya saya mojok aja lah, yang ada nggak kedengeran gitu. Makanya di sini hadis ini penuh dengan ilmu, diajarkan bagaimana adab di majelis ilmu dan seterusnya. Waqala, orang itu kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kebiasaan bangsa Arab menyebut nama itu bukan nggak sopan. Ya, mereka kadang-kadang menyebut dengan namanya, kan. Tapi kalau kita umat ya nggak boleh kita menyebut istilahnya nggak sopan. Menyebut Muhammad nggak pakai nabi, nggak pakai rasul, tambahkan wahai nabi, kayak gitu ya. Nah, ini kan malaikat Jibril, ya. Dia datang dan bukan menunjukkan nggak sopan, tapi ini istilahnya karena orang Arab menyebut nama itu biasa dan bukan menunjukkan tidak sopan, gitu ya. Urufnya seperti itu, kebiasaan seperti itu. Apalagi yang disebutnya malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi manusia. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab, ya, menerangkan tentang Islam dengan rukun-rukunnya. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi. Bersaksi itu mencakup menyatakan dengan lisan atau mengucapkan dan membenarkan dengan hati. Karena kalau menyatakan dengan lisan tapi tidak dibenarkan oleh hati, seperti orang munafik. Atau ya hanya meyakini dalam hati cuma nggak diucapkan, nggak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka nggak bermanfaat keislaman. Seperti Abu Thalib ya, dia ngakui bahwa keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW sebenarnya seorang nabi, seorang rasul, cuma dia nggak mengucapkan la ilaha illallah, ya belum dikatakan muslim, akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Dan turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau tidak dapat menunjuki orang yang engkau cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau masuk Islam nggak cukup saya yakin sih dalam hati saja, nggak cukup, harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia pun harus yakini konsekuensi atau kandungannya dengan hatinya. Wa anna, bahwa tidak ada yang berhak disembah, ditujukan berbagai macam ibadah kecuali Allah saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini rukun syahadat Muhammad Rasulullah, meyakini bahwa beliau sebagai nabi dan sebagai hamba. Ya, nabi dan rasul agar kita memuliakan, hamba agar kita tidak berlebihan. Nabi dan rasul agar kita memuliakan dengan ya misalnya menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan sabdanya, beribadah sesuai dengan contohnya, mencintai beliau di atas semua kecintaan kepada manusia dan seterusnya. Sedangkan hamba supaya kita tidak menuhankan seperti orang-orang Nasrani yang sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Akidah kita akidah yang benar, ya, yang tepat sekali, yang bijaksana, ya, yang merupakan kebenaran yang gak ada setelahnya kecuali kebatilan. Tengah-tengah di antara dua kelompok yang menyimpang. Di tengah misalnya orang Yahudi gak hormat sama nabi mereka, sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh orang Yahudi. Apa pantas nabi disikapin begitu? Datang ingin mengajak umatnya kepada kebahagiaan, memperkenalkan dengan Allah, memberitahukan tujuan diciptakan manusia, menerangkan jalan hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.
kemudian dibalas dengan ayat Quba, kan nggak pantas. Nah, orang Yahudi begitu. Nah, kita juga tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang Yahudi yang nggak sopan sama para nabi, juga tidak seperti orang Nasrani yang berlebihan terhadap nabi sampai menuhankan. Ya, maka kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, bukan Tuhan, maka nggak boleh disembah. Gitu. Waktu kimas sholat dan engkau mendirikan sholat, ya. Sholat merupakan pembuktian dari kita beribadah kepada Allah, yang untuk inilah kita diciptakan di dunia. Kita diciptakan di dunia bukan cuma untuk makan, minum, memuaskan nafsu dan bersenang-senang, tapi kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengisi, ya, hidup mereka di dunia dengan beribadah, ya, dengan beribadah. Dan itu dibuktikan diantaranya dengan sholat, di mana dengan sholat maka hubungan seseorang dengan Allah jadi baik. Waktu dia zakat dan engkau menunaikan zakat, setelah hubungan seseorang dengan Allah baik, maka kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia, diantaranya dengan menunaikan zakat. Waktu dia zakat, gitu ya. Kemudian watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Apa faedah puasa? Agar kita terlatih dan terbiasa menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dan dapat mengendalikan nafsu kita yang biasa mengajak kepada perbuatan maksiat. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu, dan sebenarnya nafsu itu biasa ngajak kepada perbuatan maksiat. Di bulan Ramadan dan di puasa Ramadan itu kita dilatih terbiasa taat, terbiasa meninggalkan maksiat, dan biasa nahan, mengendalikan diri, sehingga kita bisa istiqomah nantinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia. Dan setelah kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, kita mendapatkan undangan menuju rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau menunaikan haji, ya, naik haji ke Baitullah jika engkau sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Ya, di sanalah kita akan menjadi tamu-tamu Allah, mendapatkan pelayanan, karena Allah sudah tetapkan bahwa siapa yang ngurus rumahnya harus memberikan pelayanan kepada tamu-tamunya. Di sanalah kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia, bersama-sama mengabdi beribadah kepada Allah. Ya, dan di sana kita mengetahui bahwa tidak ada perbedaan antara kita dengan yang lain, meskipun kita di kampung halaman sebagai tokoh, sebagai pemimpin, sebagai presiden, ya, nggak ada bedanya dengan yang lain. Yang membedakan kita dengan yang lain adalah takwa. Yang paling mulia di sisi Allah bukan sebagai presiden, bukan sebagai gubernur, bukan sebagai camat, lurah, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu ya. Makanya semua pakainya sama. Nggak ada mentang-mentang dia presiden datang ke Mekah pakai jas kepresidenan kayak gitu. Mentang-mentang TNI bintang berapa misalnya, kayak gitu, kemudian datang ke sana pakai baju TNI. Atau misalnya mentang-mentang gubernur ke sana bedakan diri, orang pakai kain ihram dia beda sendiri. Saya kan bukan orang biasa kayak gitu. Gak bisa, semuanya sama, cuma pakai dua helai pakaian, rida namanya atas dan bawah namanya izar, untuk mengingatkan bahwa kita semua sama dan tidak ada yang membedakan kita kecuali takwa. Kalau sadaqta, maka kata orang itu engkau benar. Ya, orang yang bertanya ini malah mengatakan engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kami para sahabat keheranan. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang nanya kok dia juga yang membenarkan. Seakan-akan dia kayaknya udah tahu nih, tapi kenapa dan apa maksud dia bertanya? Ternyata di balik pertanyaan ini dia ingin mengajarkan kepada para sahabat ilmu agama dan menunjukkan bahwa, ya, di antara bentuk pengajaran dan metode pengajaran adalah dengan tanya jawab, dan menunjukkan bahwa masya Allah, ya, Islam telah mengajarkan berbagai macam metode pendidikan, ya, di antaranya dengan metode tanya jawab seperti ini, ya.
Dan kalau kita lihat Al-Quran kan memuat berbagai macam metode pendidikan, metode tanya jawab. Misalnya firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul, katakan, fihima ithmun kabir. Pada keduanya ada dosa yang besar, ya. Wa manafi'un linnas, memang sih ada manfaatnya, tapi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dosa dan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Memang sih dengan minuman keras, orang lagi stres tiba-tiba hilang, iya. Tetapi kan membuat hilang akal. Kalau sudah hilang akal, kata-katanya nggak terkendali, tindakannya nggak terkendali, bisa saja dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mencela, menyakiti, menghina orang lain. Orang yang dihina nggak tahu dia lagi mabuk. Bisa juga dia melakukan tindakan memukul, ya, menyerang, bahkan membunuh. Maka karena bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya, Islam melarang. Demikian pula judi, ya sama. Memang sih dengan judi mungkin seorang kalau untung dia bisa dapat keuntungan yang banyak dalam waktu singkat, tetapi bahaya dan akibatnya lebih besar daripada manfaatnya. Setelahnya ya dia orang yang kalah, kesel setelah mengumpulkan uang banyak tiba-tiba hilang dalam waktu singkat, menimbulkan kebencian, ya. Dan akhirnya bisa saja dia kemudian karena marah, kesel, dia membunuh orang yang menang, itu bisa aja. Maka kata Allah, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya yang diinginkan oleh setan pada arak dan judi adalah supaya timbul permusuhan, kebencian, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari zikrullah dan dari sholat. Fa'ajibna lahu, kami pun keheranan. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Ini metode tanya jawab. Al-Quran juga menggunakan metode perumpamaan. Misalnya firman Allah Ta'ala, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan meskipun dengan seekor nyamuk atau lebih rendah daripada itu. Gitu ya. Allah juga berfirman, mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti takhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang ngambil selain Allah sebagai pelindung, seperti ya mereka orang-orang musyrik yang ngambil patung dan berhala sebagai pelindungnya. Ya, ini ada menarik sekali di sini. Sebelum saya teruskan, kita lihat misalnya supaya enggak ngantuk. Kita lihat di sini. Kata Allah, perumpamaan orang yang mengambil mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya, selain Allah sebagai pelindung, patung dan berhala menjadi pelindungnya misalnya. Kamathalil ankabuti takhadhat baita, seperti seekor laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Padahal sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau seandainya mereka mengetahui. Kita mengetahui bahwa rumah laba-laba itu keadaannya sangat lemah sekali, tidak bisa melindungi dari panas. Ketika panas tetap kelihatan yang berada di bawahnya. Kemudian ketika hujan, yang berada di bawahnya kehujanan. Dan sangat lemah, paling mudah diobrak-abrik, ya. Nah seperti itulah orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung seperti patung dan berhala, tidak bisa memberikan perlindungan, tidak bisa memberikan pertolongan, bahkan keadaannya sangat lemah sekali, ya. Bahkan lebih hebat penyembahnya. Penyembahnya bisa melihat, patung dan berhala nggak bisa melihat. Penyembahnya bisa mendengar, patung dan berhala nggak bisa mendengar. Penyembahnya bisa bicara, patung dan berhala nggak bisa bicara. Penyembahnya bisa berjalan, patung dan berhala tidak bisa berjalan, ya. Menunjukkan istilahnya tidak pantas untuk disembah. Gimana akan memberikan pertolongan? Dia sendiri saja nggak bisa nolong dirinya. Seperti Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung dan berhala nggak bisa membela apa-apa, membela dirinya, gitu. Nah ini ya, itu metode perumpamaan.
Al-Qur'anul Karim juga menggunakan metode apa lagi? Metode kisah-kisah. Ya. Kita tahu Al-Qur'an kenapa kok penuh dengan kisah. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, ada kisah orang-orang terdahulu, Ashabul Qaryah, ya, ada Ashabul Ukhdud, ada Ashabul Kahfi, ada Ashabul Jannah, pemilik kebun, ya, ada kisah-kisah. Faedahnya apa? Ya, karena kita dapat ngambil pelajaran supaya tidak bosan, dan bahwa bentuk pengajaran itu tidak selamanya dengan teori, tapi bisa juga dengan cerita. Kita yang pernah ngajar TPA, kita akan ngerasakan, ya, kadang-kadang anak-anak bosan dengan disampaikan teori. Akhirnya anak-anak bilang, Pak, kali-kali cerita ke Pak. Nah, karena emang senang orang itu dengan cerita, gitu. Maka Al-Quran menggunakan metode itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terkadang dengan tanya jawab. Dia pernah bersabda, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang bangkrut itu yang nggak punya dinar dan dirham. Maka beliau terangkan, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, tapi dia pernah mendolimi si A, mendolimi si B, makan harta si A, makan harta si B, mencela kehormatan si A, mencela kehormatan si B, sehingga ya diambillah dari kebaikannya untuk nutupin itu kezalimannya. Ketika habis kebaikannya, maka kejahatan orangnya ditimpakan kepadanya, dia dilempar ke dalam neraka. Ya, tanya jawab. Beliau juga terkadang menggunakan metode kisah. Ya, saya kumpulkan juga kisah-kisah Rasulullah SAW kadang menceritakan tentang Bani Israel dulu. Ada 3 orang yang terpaksa bermalam di gua, tiba-tiba gua tersebut ketutupan batu, kemudian mereka nggak bisa keluar, lalu masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya. Beliau juga terkadang menggunakan metode perumpamaan. Ya, misalnya beliau pernah bersabda, perumpamaan aku dengan umatku adalah seperti yakni farosh, yakni laron-laron yang pada mendatangi api. Aku berusaha menarik kalian daripadanya, tetapi kalian malah menjatuhkan diri ke dalamnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, adapun dalam hadis ini, maka menggunakan metode apa? Tanya jawab. Ya, luar biasa. Maka saya pernah menyampaikan bahwa kitab tarbawi, kitab pendidikan terbaik secara mutlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang ngalahin. Maka sangat disayangkan, aneh bin ajaib, ada para pendidik, katanya tokoh atau katanya pakar pendidikan, cuma ninggalin Quran, ninggalin hadis, malah beralih kepada ya pendidikan atau mungkin para tokoh barat, filsafat, ya itu apa namanya ya? Itu baru ketinggalan mereka Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi SAW telah lebih dulu. Ya, 15 abad yang silam telah mengajarkan dan telah memberikan contoh berbagai macam metode pendidikan, dan telah ada buktinya. Buktinya hasil didikan Rasulullah SAW, yaitu para sahabat menjadi generasi terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Ya. Para pakar pendidikan mengatakan untuk menilai hebat tidaknya seorang pendidik adalah dengan menilai hasilnya. Ketika hasilnya menjadi generasi terbaik, menunjukkan hebatnya seorang pendidik, hebatnya pendidik. Ketika para sahabat menjadi generasi terbaik, padahal dulu mereka dalam keterpurukan, ya, tapi mereka menjadi hebat, bahkan menguasai dunia. Ketika itu menunjukkan hebatnya pendidik tersebut, yang tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sedikit lagi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Tolong beritahukan kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Maka beliau bersabda, antu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan rukun-rukunnya. Yakni iman itu, kalau mau dikatakan seorang beriman, harus beriman kepada ini rukun-rukunnya. Kalau tidak beriman atau hanya beriman kepada sebagiannya, maka tidak sah keimanannya. Misalnya,
Saya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulullah, tapi saya nggak beriman kepada hari akhir, tetap kafir. Saya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasulullah, dan tapi saya nggak beriman kepada takdir, nggak dikatakan beriman. Gitu. Makanya pada di akhir-akhir masa sahabat ada muncul kelompok atau aliran namanya Qadariyah yang ingkar kepada takdir. Ya, kata mereka nggak ada itu takdir, dan bahwa manusia berbuat karena Qadariyah itu ingkar takdir, ya bebas tanpa ada yang berkuasa terhadap dirinya. Maka sampailah berita ini kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, ya, sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka. Dan kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah gak akan terima infaknya sampai dia mau beriman kepada takdir. Karena ini rukun itu perumpamaannya seperti dalam sholat, ya, ada takbiratul ihram, ada baca al-fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada tahiyat. Kalau seorang, ya, dalam sholatnya dia kerjakan semua rukun, tapi satu rukun gak dikerjakan, gak salam. Jadi gini, dia sholat semua dia kerjakan, tapi pas di akhir dia langsung kabur, nggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak sah. Seperti itulah rukun. Kalau kita, ya, beriman kepada semua salah satu nggak diimani, maka nggak sah. Gitu, ya. Qala shadaqta, engkau benar. Kata orang ini, yang tidak lain adalah malaikat Jibril menjelma menjadi manusia ingin mengajarkan materi agama. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Kalau gitu tolong terangkan kepadaku apa itu ihsan. Ya. Dia bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apa maksudnya kata ulama? Ini adalah tingkatan ibadah yang tinggi, yaitu ketika rasa cinta lebih dominan. Karena penopang ibadah itu 3. Ada rasa cinta, ada rasa harap, dan ada rasa takut. Ya. Yang terbaik adalah ketika rasa cinta lebih besar. Kenapa? Karena jadi ringan dan nyaman, ya, dalam beribadah. Seperti Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda wa ju'ilat qurratu aini fi sholati, dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholatku. Apa faedah kalau rasa cinta lebih dominan? Ringan, meskipun lama, meskipun kita sholat mungkin sejam 2 jam itu nggak terasa berat. Perumpamaannya seperti orang main bola. Kenapa kok orang main bola bisa lama ngejar bola, ya, main sampai 2 jam, kok kayak nggak terasa capek? Jawabnya apa, Pak Bu? Karena senang, karena cinta dengan permainan itu. Maka demikian pula kalau seorang sudah cinta kepada Allah, ya, cinta lebih besar, lebih dominan, maka ibadah jadi ringan, nggak terasa berat. Maka nggak usah heran kalau Rasulullah SAW kalau sholat meskipun berjam-jam disambung sholat malam itu, kadang setelah sholat Baqarah nyambung ke Ali Imran, An-Nisa, itu bisa berjus-jus itu, ya. Itu sampai kaki beliau bengkak, kok bisa, ya? Itu udah cinta, jadi nggak berat begitu, ya. Gitu. Nah, kemudian penopang atau pilar ibadah lainnya adalah rasa harap. Jadi kita melakukan ibadah itu karena ada yang kita inginkan daripadanya, pahala dari Allah. Emang perlu kita seperti itu. Dan yang ketiga adalah tingkatan yang bawah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa merasakan tingkatan itu, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Minimal dihadirkan rasa takut, ya, rasa takut. Cuma yang afdal adalah rasa cinta lebih dominan. Karena ketika kita bekerja, kalau cinta lebih dominan, kita lebih rasa cinta kita dengan perusahaan itu, kita akan loyal, kita akan istilahnya nyaman dan bekerja lebih maksimal karena cinta. Beda kalau istilahnya karena takut, habis kalau saya nggak maksimal nanti saya dipecat, nanti saya kurang, ya kan. Dan rasa harap, dan ini pendorong manusia beramal 3 ini, karena dia ingin dapat gaji, ingin mungkin dapat tambahan, gitu, ya, diangkat pangkatnya dan seterusnya. Nah ini, maka
Paling utama adalah karena kata rasa, karena kan kau melihatnya rasa cinta. Qala fa akhbirni anis saah. Kalau gitu beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu? Maka beliau bersabda, mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'il. Orang yang ditanya, siapa orang yang ditanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah lebih paham, tidaklah lebih tahu daripada penanya. Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril. Jadi sama-sama tidak tahu. Kalau orang terbaik secara mutlak enggak tahu, dan malaikat terbaik secara mutlak enggak tahu, apalagi yang berada di bawahnya, sama-sama enggak ada yang tahu. Qala fa akhbir dan amaratiha. Kalau gitu tolong beritahukan tanda-tandanya saja. Beliau bersabda, anta lidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya, yang dia budak lahirin anak yang menjadi pemimpin besar, sehingga ibunya ini yang tadinya sebagai budak yang menjadi bawahannya, ya. Wa antarul khufatan uratal alata, dan engkau melihat orang yang tadinya tidak beralas kaki, wan wara, ya, dia berpakaian istilahnya setengah baya, al-alah miskin, ri'asya yang dulu cuma sekedar menggembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan, banyak gedung-gedung pencakar langit, gitu ya. Itu udah tanda-tanda gitu ya. Sumantolako, kemudian orang itu pergi. Falabisna maliya, lalu kami diem, ya, merenungi gitu ya. Semaka, kemudian beliau bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis salim, tahu nggak tadi itu yang nanya siapa? Kuntu, kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kalau nggak tahu ya Allah a'lam, ya, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibril, yang tadi itu malaikat Jibril, gitu. Ataku yu'allimkum dinu, datang untuk ngajarin agama, tapi dengan pura-pura nanya. Itu subhanallah ya, malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu malaikat apa namanya? Pemimpin malaikat. Yang kata Allah, dzullah, punya kekuatan, muta'in thamma amin, ditaati oleh para malaikat, dan pemimpin lagi terpercaya, sehingga diamanahkan untuk ngirim untuk membawa wahyu. Dan termasuk malaikat pemukul arsy, besar fisiknya, punya 600 sayap. Ya. Beliau malaikat Jibril sendirian bisa menghancurkan sebuah kampung. Bagaimana kaum Lut negeri Sodom diangkat oleh malaikat Jibril, dibalikin negerinya. Kalau malaikat Jibril udah marah gitu ya. Gitu. Kemudian juga tapi kuat, fisiknya besar, tapi sangat mulia akhlaknya. Ya, sangat mulia akhlaknya. Karena nggak ada makhluk yang dekat dengan Allah kecuali pilihan mulia akhlaknya. Sehingga kalau kita lihat di Al-Quran, ini terakhir kata Allah tentang malaikat-malaikat pemikul arsy. Dan saking besarnya fisiknya dalam hadis, jarak antara pundak dengan telinga ini sejauh perjalanan 700 tahun. Besar. Mereka tadinya itu nggak sanggup memikul singgasana Allah, nggak sanggup. Oh ya, besar singgasana Allah, arsy itu kan atap seluruh makhluk, dipikul di pundak mereka, berat. Lalu Allah mengajar kepada mereka, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka sanggup memikul. Ketika mengucapkan itu, nggak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Akhirnya mereka sanggup memikul singgasana Allah. Di antara pemikul malaikat pemikul arsy adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil yang fisiknya besar-besar. Maka semua saya heran kalau malaikat Israfil sekali tiup hancur alam semesta ini. Gitu. Nah ini kata Allah. Meskipun mereka fisiknya besar, ya, dan iblis takut sekali sama malaikat, apalagi malaikat Jibril, gitu ya. Kata Allah, meskipun mereka fisiknya besar dan kuat, seperti ini. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Para malaikat yang memikul singgasana Allah, demikian pula para malaikat yang ada di sekitarnya, yang dekat dengan Allah. Mereka bertasbih memuji Allah, beriman kepadanya, dan memohonkan ampunan buat orang-orang yang beriman. Kalau mohon ampunan, akhlaknya baik buruk?
baik sekali. Doain kita gitu ya. Rabbana, ya Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah lilladzina tabu, orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab neraka jahanam. Ya, itu malaikat-malaikat besar yang berarti doain begini kepada kita. Mereka berkata, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan buat mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Demikian pula yang soleh dari kalangan ayah mereka, orang tua mereka, istri mereka, keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguh Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Doain. Dengan akhlaknya sangat mulia. Itu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat-malaikat pemikul arsy. Ya, yang fisiknya besar-besar, kuat, tapi akhlaknya sangat mulia. Gitu. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan satu dua silakan. Kalau yang belum jelas, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Ya, sama-sama. Tadi Ustaz ada menjelaskan tentang banyak hikmah yang bisa kita petik dari Al-Quran dan hadis di mana semacam kepada kita tentang metode atau teori pendidikan berdasarkan. Saya ingin mengaitkan dengan keadaan kita sekarang ya. Kita teori pendidikan mungkin sudah sangat canggih dibandingkan mungkin waktu saya masih sekolah SD, SMP 36 ya dulu ya. Kemudian guru-gurunya juga pendidikannya sudah sangat luar biasa sekali. S1, S2 ya. Mungkin di tingkat SD, SMP juga mungkin juga banyak sekarang yang S2. Cuman yang saya miris melihat itu ya tidak sebanding gitu antara misalkan tingkat atau metode pendidikan yang sudah makin canggih dengan kualitas anak peserta didiknya saat ini sekarang analisanya ya. Jadi sangat bertolak belakang. Kalau kita lihat sekarang bagaimana anak-anak sekarang itu alat teknologi sangat memprihatinkan. Jadi memanggil teman sesama teman aja dengan sebutan binatang itu sudah sangat biasa sekali Ustaz. Jadi saya sangat heran dan bingung sekali. Kira-kira menurut Ustaz bagaimana letak kesalahannya, kemudian bagaimana kira-kira kita memperbaikinya, mungkin apakah dari salahnya dari komunikasi seperti apa, pendidikan apa kurang, ini kenapa apa yang kira-kira untuk membantu supaya ada perubahan gitu. Ini sekarang sangat memprihatinkan sekali. Iya betul. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari Pak Teman kita bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Ya, kenyataan kok. Padahal mungkin sebagian ya kita bukan mengkritik guru-guru. Kita alhamdulillah kalau mereka sampai sudah S2 bahkan sampai S3 dosen dan lain sebagainya. Tapi kok kenapa peserta didik gitu? Karena kan mereka bukan hanya dididik di sekolah, tapi di rumah dan di lingkungan juga gitu. Dididik terkadang sekolahnya sudah mengkondisikan, tapi di rumah nggak mengkondisikan, dan di lingkungan juga ya nggak mendukung. Maka kalau hasilnya seperti itu ya inilah diantara sebabnya gitu ya. Perlu kita ketahui kalau kita lihat daya tarik ya antara istilahnya penyampaian guru, orang tua dengan yang mereka tonton lebih kuat yang mereka tonton. Ya, ketika orang tua memfasilitasi anak dengan HP, dan di HP itu ya YouTube terutama apa saja yang mereka inginkan ada. Apalagi lebih sering mereka menerima, ya daya tarik ini HP lebih kuat daripada yang disampaikan oleh guru ya di sekolah, orang tua di rumah. Ya, kalah kita. Nah, maka bagaimana caranya kita bisa mengalahkan? Secara ini kita sudah kalah. Karena
anak itu lebih kuat dengan yang ditonton, dan tontonan bagi mereka jadi tuntunan dan ikutan, gitu ya. Nah, maka kita hanya bisa meminimalisir dan kita kembali kepada pendidikan Islam, ya, yang cuma pendidikan Islam sajalah yang dapat mengendalikan jiwa manusia dari memperturutkan hawa nafsunya. Karena pendidikan manusia meliputi, ya, di samping menanamkan adab akhlak, ya, ditanamkan keimanan kepada hari akhir, bahwa di sana ada pembalasan terhadap amal. Kalau dia berbuat baik mendapatkan balasan baik dan akan dilipat gandakan. Kalau dia berbuat buruk maka dia akan dapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Di hati ditanamkan juga rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, ya, meskipun dia sepi, nggak ada orang, tapi Allah melihat. Kemudian juga adanya targhib dan tarhib, pahala kalau dia beramal soleh, berbuat baik, dan siksa kalau dia berbuat buruk. Ini semua membantu membentengi, ya. Makanya akal manusia, ya, sehebat secerdas apapun, kalau tidak dibantu dengan agama, tidak dibantu dengan keimanan, kalah kuat sama hawa nafsu, kalah kuat, ya, sama hawa nafsu. Maka supaya hawa nafsu manusia tidak lepas kendali, dibekalilah dengan agama, dibekalilah dengan keimanan, ya, kepada Allah, rasa pengawasan dari Allah, sebagaimana Luqman, ya bunayya innaha intakum mithqala habbah. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada sebutir biji sawi di langit, di bumi, Allah mampu menghadirkannya. Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun khabir, ya, lagi Maha teliti. Ditanamkan rasa muraqabah, menunjukkan bahwa, jadi gini, manusia itu ada persamaan dengan hewan, tapi, ya, dibedakan. Persamaan dengan hewan, kita sama-sama memiliki nafsu, ya, kita butuh makan, butuh minum, dan syahwat, gitu ya. Kemudian hewan juga seperti itu, tapi manusia dibedakan, ya, dengan hewan, dengan dibekali akal, dengan dibekali rasa malu, dengan dibekali agama, dengan dibekali keimanan. Inilah yang bisa nahan. Maka kalau pendidikan tidak ditambahkan dengan keimanan kepada hari akhir, pengawasan dari Allah, adanya targhib dan tarhib, pahala siksa, ya, itu nggak bisa nahan nafsu. Misalnya hanya sekedar teori, dulu ada penataran, berganti dengan PMP, berganti dengan PKN, berganti dengan berbagai macam revolusi mental, dan kalau nggak dibarengi dengan agama nggak cukup, nggak bisa mengendalikan nafsu seseorang. Maka nggak usah jauh-jauh, di luar negeri sana pergaulan bebas tanpa kendali, ya, karena nggak dibekali dengan agama, nggak cukup hanya sekedar peringat, ya, sekedar nasihat, nggak cukup, kalah kuat dengan nafsu yang bergejolak, gitu. Nah, itu mungkin pentingnya pendidikan agama dan perlunya diberikan jam lebih. Kalau di sekolah umum, gimana mau punya pengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Jamnya sepekan cuma sekali, ya kan? Maka nggak usah heran, rata-rata tawuran itu di sekolah-sekolah umum hampir tidak ditemukan sekolah agama tawuran antara pesantren satu dengan pesantren yang lain. Kenapa? Karena agama punya daya tarik penahan yang kuat. Tapi kalau sekolah umum kurang, ya, cuma sekali dalam sepekan. Maka nggak usah heran antara SMP 1 dengan SMP lain, SMA 1, SMA lain tawuran, karena penahannya itu kurang, gitu. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup Pak ya, karena waktu sudah jam 6 lewat. Mudah-mudahan sedikit ini dapat kita pahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.